Piala Dunia 2022 sudah resmi berakhir dan Argentina keluar menjadi juara di edisi kali ini. Setelah berakhirnya Piala Dunia 2022, sudah saatnya kita kembali ke tanah air untuk mendukung kesebelasan yang seharusnya menjadi kesebelasan paling kita cintai. Karena ini adalah kesebelasan milik kita sendiri, yaitu Tim Nasional Indonesia. Genderang Piala AFF tahun 2022 sudah dimulai. Kick-off pertama telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember kemarin. Dan tim nasional kita baru akan berlaga di pertandingan pertamanya pada tanggal 23 Desember menghadapi Kamboja, yaitu hari ini. Lantas, bagaimana peluang tim nasional kita dalam ajang Piala AFF tahun 2022 ini? Mari kita bahas bersama-sama. Timnas kita di edisi Piala AFF kali ini sebenarnya datang dengan komposisi yang cukup kuat. Namun di detik-detik akhir sangat disayangkan bahwa pemain-pemain kunci seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagot gagal bergabung karena terhalang oleh perizinan klub mereka. Apalagi Piala AFF ini memang bukan terjadwal dalam kalender FIFA Matchday, sehingga klub tidak wajib melepas pemainnya untuk bergabung dengan tim nasional. Tapi saya rasa itu bukan masalah yang sangat besar sehingga membuat kekuatan tim nasional kita berkurang cukup banyak, tidak. Tetapi memang bahwa kehilangan Sandy Walsh dan Elkan Bagot, Sintayong sedikit banyak kehilangan puzzle-puzzle pentingnya. Tetapi masih ada pemain-pemain lain yang bisa menggantikan posisi mereka. Kemudian bagaimana kekuatan tim nasional kita setelah ditinggal oleh Elkan Bagot dan Sandy Walsh? Saya rasa kekuatan kita memang berkurang, tetapi peluang juara atau peluang bersaing di level-level elit Asia Tenggara masih sangat memungkinkan, dengan catatan bahwa pemain-pemain kita yang ada saat ini tampil dalam peak performance-nya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sintayong beberapa kali menyampaikan bahwa pemain kali ini kondisinya sedikit menurun. Ini dampak atau buntut panjang dari tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan kompetisi terhenti, sehingga banyak dari pemain kita, terutama yang berkompetisi atau bermain di dalam liga nasional kita atau liga dalam negeri kita atau liga lokal, itu tidak mendapatkan menit of play yang cukup. Berbeda dengan pemain-pemain yang memang sudah berkarir di luar negeri seperti Egy, Witan, Asnawi, kemudian ada Jordi Amat, ada pula Sadil Ramdhani, Arhan, ya. Mereka mendapatkan meskipun Arhan dan Egy di klubnya di luar sana kurang mendapatkan posisi, tapi paling tidak mereka bisa merasakan atmosfer latihan yang baik di sana. Pertandingan pertama sore nanti tim nasional kita akan berhadapan dengan Kamboja. Kemarin Kamboja berhasil mengalahkan Filipina dalam laga pertamanya. Mereka bermain di kandang, kemudian menjamu Filipina yang sebenarnya Filipina ini sudah muncul sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, karena dengan program naturalisasinya Filipina menjelma menjadi salah satu tim yang cukup kuat di Asia Tenggara untuk level Asia Tenggara. Tapi kemarin Filipina ternyata dikejutkan oleh penampilan Kamboja yang tampil di kandang mereka sendiri dengan kemenangan untuk Kamboja 3-2. Ini perlu menjadi catatan untuk tim nasional kita di laga sore nanti, karena ketika kita melihat permainan Kamboja saat ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Kamboja dengan mendatangkan Keisuke Honda sebagai juru taktiknya, memang penampilan Kamboja terlihat sekali ada progres yang cukup signifikan. Mereka bermain dengan intensitas yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
mereka bermain dengan passing pendek cepat, kemudian mereka berani, pemain-pemainnya berani melakukan penetrasi yang cukup berbahaya di daerah pertahanan lawan. Ini perlu menjadi catatan Sintayong, apalagi selama ini titik terlemah dari tim nasional kita itu kalau kita lihat adalah di sektor belakang. Tapi kali ini kita kedatangan seorang Jordi Amat, semoga Jordi Amat bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam kekuatan lini belakang kita. Sebetulnya kalau ada Sandy Walsh dan Elkan Bagot mungkin lini belakang kita akan jauh lebih solid lagi. Tapi karena memang kondisi yang seperti itu, saya harap pemain-pemain seperti Fakhrudin, kemudian Rizky Ridho, ada Rahmat Irianto, dan beberapa pemain lain yang memang posisinya di lini belakang, mereka tampil dalam peak performance-nya di edisi kali ini, sehingga kekuatan kita menjadi maksimal. Karena pemain-pemain lokal ini tidak boleh kita sepelekan. Mereka adalah pemain-pemain yang potensial sebenarnya. Ketika mereka tampil di level tertinggi performance-nya, saya yakin untuk level Asia Tenggara mereka sangat mumpuni. Semoga di laga nanti sore menghadapi Kamboja, Sintayong bisa memberikan atau mengolah para pemain-pemain kita ini untuk mencapai atau tampil dalam peak performance-nya. Apalagi kemarin sudah berlatih di training center di Bali dengan intensitas yang sangat tinggi. Saya yakin stamina dan fisik para pemain saat ini juga sudah sangat baik. Kemudian bagaimana peluang tim nasional kita ke depannya setelah laga pertama? Yang jelas laga pertama ini para pemain kita harus memikirkan untuk meraih 3 poin terlebih dahulu. 3 poin itu wajib dalam menghadapi Kamboja jika kita ingin mengejar target sebagai juara. Seperti kebanyakan orang sekarang sedang mengharapkan bahwa edisi kali ini diharapkan adalah edisi yang pertama kalinya untuk Indonesia membawa pulang Piala AFF. Karena sebelumnya kita hanya selalu mentok di runner-up, bahkan kita menjadi peraih gelar runner-up terbanyak untuk ajang Piala AFF semenjak digulirkan masih bernama Piala Tiger. Kemudian di laga kedua nanti tim nasional kita akan menghadapi tim yang bisa dibilang tim cukup lemah di kawasan Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Tapi laga tersebut juga tidak boleh dipandang sebelah mata karena laga akan digelar di Malaysia, di Kuala Lumpur nanti. Dan juga biasanya penyakit lain dari tim nasional kita itu adalah ketika laga tandang. Laga tandang mental menurun, maka penampilan juga cenderung menurun. Itu sudah lama diidap oleh tim nasional kita, penyakit mental menurun ketika laga tandang, laga away. Nah, kemudian yang menjadi kunci dari Piala AFF edisi kali ini saya melihat dalam grup Indonesia kali ini ada pada 2 pertandingan terakhir nanti di babak penyisihan grup, yaitu pada tanggal 29 akan menghadapi Thailand, kemudian pada tanggal 1 atau tanggal 2 Januari itu di pertandingan terakhir akan menghadapi Filipina. Dalam pertandingan menghadapi Thailand, tim nasional kita diberikan keuntungan akan berlaga di kandang di GBK. Saya harap ini akan menjadi sebuah momentum yang merubah situasi, di mana situasi selama ini yang kita tahu bahwa tim nasional kita selalu tertinggal oleh Thailand, tetapi dengan komposisi yang ada saat ini dan bermain di depan publik sendiri, tim nasional kita akan tampil secara maksimal dan bisa meraih hasil terbaik menghadapi Thailand, yaitu dengan kemenangan. Nah, dengan demikian kalau kita hitung-hitungan poin, ketika kita menang melawan Kamboja, kemudian menang melawan Brunei dan bisa mengalahkan Thailand nanti, kita akan mengantongi 9 angka. Kemudian pertandingan terakhir melawan Filipina masih sangat menentukan, tapi beban tim nasional kita setidaknya sudah berkurang. Karena perlu diingat bahwa nanti ketika kita pertandingan terakhir menghadapi Filipina akan digelar di Manila, di Filipina. Dan ini menjadi sangat krusial karena Filipina ketika bermain di kandang dengan pemain-pemain naturalisasinya menjengkel menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di grup sebelah pun tim-tim kuat
lain seperti Vietnam dan Malaysia juga masih dominan dan kemungkinan besar akan menunggu dari tim nasional kita ketika tim nasional kita nantinya lolos dari babak penyisihan grup di semifinal, tidak akan jauh-jauh bertemu dengan Vietnam atau Malaysia, karena Vietnam kita tahu kemarin juga habis menang besar, Malaysia pun menang tipis di kandang Myanmar. Ini menjadi sedikit warning karena Malaysia pun kali ini tampil membawa beberapa pemain naturalisasi baru mereka. Kemudian Vietnam seperti biasa masih menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara, dan bahkan Park Hang-seo dan anak buahnya ini memang masih menunjukkan konsistensi yang cukup stabil dari beberapa tahun terakhir ini. Performa mereka cukup luar biasa para pemain Vietnam ini. Kemudian bagaimana peluang kita dengan dihadapkan kondisi-kondisi yang seperti itu? Saya rasa harapan juara itu tidak terlalu berlebihan. Harapan juara tim nasional kita ada, tapi itu tadi syaratnya adalah para pemain harus bisa mampu menunjukkan peak performance terbaiknya. Kemudian dukungan dari para supporter kita juga akan sangat berpengaruh, karena edisi kali ini kembali ke edisi sebelum pandemi, yaitu bisa bermain kandang dan tandang. Nah, selain itu faktor namanya sepak bola, faktor keberuntungan juga akan pasti berpengaruh. Semoga faktor-faktor keberuntungan itu juga tahun ini memihak pada kita. Yang terpenting adalah laga nanti sore harus dihadapi dengan cukup baik dulu oleh para pemain kita, karena biasanya laga perdana itu menjadi sangat sulit meskipun lawan yang dihadapi sebetulnya masih di level bawah. Tapi laga perdana selalu menjadi sulit, dan itu pun kemarin diungkapkan oleh Sintayong langsung di acara konferensi pers resmi menjelang pertandingan, bahwa laga perdana memang biasanya cukup sulit. Sekali lagi, jangan sampai laga sore nanti tim nasional kita menganggap sepele lawan atau menganggap enteng Kamboja, karena Kamboja bisa memberikan ledakan-ledakan atau letupan-letupan kecil yang bisa melukai tim nasional Garuda. Baik, sekian dulu. Mari kita tunggu pertandingan nanti sore.